menjadi dai. Apakah Rasulullah dosa? Tidak. Rasulullah tidak dosa dalam hal itu. Kenapa? Ya kan perhitungannya ketika dipilih orang baik. Makanya di situ ya istikharah dulu ya Allah. Saya istikharah. Saya ingin memilih orang ini. Saya ingin titipkan agama ini kepada orang ini. Silahkan. Lihat track record partainya. Lihat track record orangnya. Silahkan. Saya tidak akan menyebutkan nama partai dalam pengajian. Tapi kalau Japri nanti saya sebutkan partai. Nah, itu. Jangan kemute lagi nih. Enggak ya? Enggak, Ustaz. Pertanyaan berikutnya saja. Silakan. Bagaimana sikap kita di alam demokrasi yang didominasi oleh partai-partai yang tidak berjuang untuk Islam, bahkan sekarang hampir semua partai mendukung kezaliman, sementara yang berjuang untuk Islam nyaris tak punya suara. Bagaimana sikap kita, Ustaz? Gini, saya bacakan ayatnya. Wala tahinu wa tad'u ila salmi. Jangan sampai merasa lemah, jangan sampai merasa nggak mungkin. Wa tad'u ila salmi, udah kita damai saja, nggak boleh. Wa antumul a'laun. Wa antumul a'laun itu kalian harus terus berjuang. Wala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun. Wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Allah bersama kita. Berjuang, terus berjuang. Apapun yang terjadi, berjuang. Karena Allah tidak akan memberikan pahala dari kemenangan, Allah akan memberi pahala dari usaha yang dilakukan. Kan urusan akhirat. Menang tidak menang bukan masalah kita. Yang masalah adalah kalau menang kita tidak terlibat, kalau kalah kita tidak terlibat, nggak ada pahalanya di situ. Yang pahalanya di mana? Kita ingin berjuang. Wala tahinu wa tad'u ila salmi. Jangan sampai kita lemah sehingga udahlah damai saya damai. Nggak ada. Islam minta damai itu nggak ada. Yang ada Islam memberikan kedamaian. Wa in tad'u ila salmi, kalau mereka mau damai, ayo. Tapi kan berarti siapa yang berkuasa? Di dalam perjuangan tidak mengenal seperti itu. Ustaz, berikutnya, Ustaz. Nah. Assalamualaikum, Ustaz. Mau bertanya, ini dari Bu Dina Syafiati. Ada Ustadz yang mengatakan bahwa meskipun pemimpin zalim, kita tetap wajib taat selama tidak mengajak maksiat. Apa benar, Ustadz? Mungkin ini katanya pertanyaannya dengan pertanyaannya. Ya. Saya tidak tahu Ustadz itu siapa, tapi Ustadz itu bodoh. Kenapa? Emang maksiat itu hanya berzina? Emang maksiat itu apakah membiarkan orang berzina tidak maksiat? Apakah membiarkan kemusyrikan tidak maksiat? Itu secara bodoh itu orang. Oh, tidak menyuruh maksiat. Apakah mengadakan pertandingan sepak bola di stadion yang membuat manusia tidak pada sholat bukan maksiat? Ini permasalahannya maksiatnya apa? Apakah membiarkan rakyat untuk memakan riba tidak maksiat? Jadi mereka hanya melihat maksiat, nggak nyuruh zina kok. Nah, ada setan tuh nggak nyuruh, hei berzinahlah, nggak ada. Makanya manusia banyak tertipu. Kenapa? Nggak ada setan. Halo, tolong berzina, nggak ada. Tapi pezina tidak dihukum adalah memfasilitasi untuk berzina. Jadi kadang-kadang lucu. Jadi yang jadi masalah adalah bukan masalah kita ingin menjatuhkan pemerintahan, bukan. Tanpa teroris, tanpa radikal. Kalau kita umat Islam sadar kita ingin membahagiakan Indonesia dengan Islam, apakah salah? Dengan cara demokrasi. Kenapa cara demokrasi? Lah kan kita yang sepakat dalam bernegara kita berdemokrasi. Bukan dengan cara bom kiri kanan. Tapi demokrasi ini alat yang kita gunakan untuk menghiasi Indonesia dengan Quran dan Sunnah. Makanya saya membahas masalah khutuat setan. Saya punya fikih jin. Kalau bahasa Sundanya fikih jurig saya punya. Bagaimana? Setan itu tidak ngambil speaker. Halo, tolong para berzina lah. Ya nggak ada yang begitu. Kalau setan begitu nggak ada yang ngikutin. Setan pasti kan. Tapi khutuat. Bagaimana menyuruh berzina? Orang zina dibiarkan. Orang zina jadi contoh dalam vaksinasi. Gitu ya. Insya Allah. Udah, Ustaz. Ada lagi?
Belum ada lagi. Mungkin ini kaitannya dengan pengertian pemahaman hadis ke-28 Ustaz, hadis arba'in. Di situ ada tertulis bahwa meskipun yang memimpin kita itu budak hitam gitu, kita harus taat gitu Ustaz. Itu nanti saat tenang. Saya punya fikih taat ulil amri, tenang. Baik, baik. Hanya jawab tuh. Habis. Udah, itu semua sudah ada di jawaban. Tapi ini mukaddimahnya belum selesai, baru ayatnya doang. Baik Ustaz. Bagaimana dengan sikap netral? Masya Allah. Al-syaitanul ahras. Setan yang diem, yang netral itu. Ketika kita diminta untuk bersaksi, kemudian diam, Anda dituntut untuk dalam kesaksian tersebut. Ketika di antara mendukung kedoliman adalah Anda diam dan tidak melakukan apa-apa. Maka saya bikin fikih ingkar mungkar. Nanti ada. Ngeri sekali fikih ingkar mungkar. Lengkap dengan Ustaz, tenang. Baik Ustaz. Ustaz. Ya kalau sekarang semuanya nanti selesai pengajian minggu depan nggak ada Ustaz. lagi. Saya khawatir misalkan gini, ada air dimasukin ke botol sekaligus, nggak ada yang masuk. Baik Ustaz. Ustaz, mungkin pengertian tadi yang sering disebutkan kaidah ma la yutraku kullu ma la yutraku kullu ya yutraku ba'du Ustaz ya. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa sempurna kita adakan seadanya dulu. Tadarruj makanya. Ya. Itu kaidah usul fikih Ustaz ya. Ya, kaidah al-qawaid al-fiqhiyah juga qawaid fiqhiyah, dua-duanya bareng itu. Baik. Silakan jamaah. Harapan saya bagi yang ngaji, tolong sampaikan kepada yang belum pada mendengar ini. Kenapa? Karena yang namanya risalah kebaikan itu harus disampaikan. Saya sangat berharap baldatun thayyibun wa rabbun ghafur di Indonesia. NKRI yang Allah cintai. NKRI yang diwarnai oleh Al-Quran. NKRI yang diwarnai oleh Sunnah. Kenapa kita tidak ingin seperti itu? Karena kita yakin hanya dengan Islam kita bahagia dunia dan akhirat. Gitu ya. Iya, Ustaz. Ini belum. Silakan bagi partisipan yang ingin bertanya. Jadi nanti fikih politik serinya sampai banyak nih. Oh iya, begitu. Ya saya kira kalau pertanyaan silakan agar selama ini yang ada di benak kita bisa terbuka. Gitu. Ya kalau tidak bisa jawab, saya minggu depannya saya jawab. Kenapa? Karena sekarang mencari jawaban sangat mudah. Bukunya sudah ada di internet semua, tinggal klik dapat. Gitu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tolong jangan tabu dengan yang namanya politik. Dari dulu sudah ada politik. Nanti dalam fikih politik saya akan buktikan bahwa dari dulu ulama itu berbicara masalah politik. Bukan sesuatu yang baru politik, dari dulu ada. Makanya ada namanya as-siyasah asy-syar'iyyah. Bagaimana hukum ditentukan dengan kebijakan pemerintah setempat, as-siyasah syar'iyyah. Dan itu merupakan hukum, dan itu merupakan hukum Allah. As-siyasah syar'iyyah berdasarkan maslahah mursalah, berdasarkan sadu daroi, berdasarkan ihsan. Ada judulnya as-siyasah syar'iyyah. Jadi berapa judul ini masalah politik? Banyak. Kayaknya kita bikin juga sertifikat daurah politik. Boleh. Yang kemarin belum direkap siapa saja yang berhak. Belum ditandatangani juga ya? Iya. Ada pertanyaan lagi tadi barusan? Oh iya. Bukan pertanyaan tapi komentar Ustaz. Gimana? Bukan pertanyaan tapi komentar. Masya Allah gitu saja. Mungkin ini Ustaz, permasalahannya diantaranya adalah seorang mukmin itu kan dalam pemahaman di internal mukmin itu kan tidak boleh meminta mengajukan diri menjadi pejabat, menjadi pimpinan Ustaz. Kalau ke dalam demokrasi itu kan kita harus mencalonkan atau dicalonkan kemudian berkampanye. Ya. Gimana jalannya Ustaz? Itu memang sering jadi pertanyaan. Ya. Ketahuilah, kalau Anda yakin kalau yang beriman tidak duduk dalam posisi itu berbahaya, maka meminta jabatan itu adalah wajib.
karena menjaga sesuatu yang lebih buruk terjadi. Nabi Yusuf itu menawarkan kepada diri, wahai Fir'aun, jadikan saya menteri. Kan boleh. Kenapa? Kalau nggak Nabi Yusuf, karena kalau kita menjabat tersebut untuk tujuan-tujuan dakwah seperti Nabi Yusuf alaihissalam, boleh. Boleh meminta kekuasaan dengan tujuan untuk maslahat-maslahat dakwah, boleh. Yang tidak boleh adalah ketika kampanye untuk maslahat dakwah, ketika untuk maslahat dakwah ketika kampanye udah jadi lupa dakwah, itu nggak boleh. Nah, tadi ada pertanyaan, Rasulullah tidak berpartai. Itu yang mengatakan Rasulullah tidak berpartai, bodohnya minta ampun. Kenapa bodohnya minta ampun? Kan yang namanya ada alat, ada tujuan. Dulu Rasulullah tidak ada partai, tapi ada jihad. Maka jihad. Sekarang jihadnya nggak ada, yang ada partai. Berarti kan alat yang berubah. Kadang-kadang, ya Allah, enggak. Sekarang pertanyaan saya, memang kita mau haji pakai onta apa? Rasulullah juga haji pakai onta kok. Saya bilang orang. Jadi itu lupa bahwa di sana ada tujuan, di sana ada alat. Tujuannya tetap bagaimana muslim at-tamkin, bagaimana muslim berkuasa. Alatnya seperti apa? Wasilahnya seperti apa? Kan berbeda-beda. Itu kadang-kadang fatwa Saudi yang nggak boleh partai. Kenapa? Karena rajanya takut diganti. Makanya fatwa Saudi jangan diturunin ke Indonesia. Pulang dari mana? Dari Madinah, dari ini. Menurut ulama Saudi, ya ulama Saudi kan hidupnya di Saudi, yang takut sama raja. Nah, gitu ya. Saya mohon maaf karena kadang-kadang saya kesal gitu. Enggak begini, ya Allah, maaf dari kalimat bodohnya. Tapi kan orangnya nggak ketahuan ya. Kalau orangnya nggak ketahuan boleh. Kalau orangnya disebutkan namanya nggak boleh. Iya, Ustaz. Ustaz, pertanyaan nih, Ustaz. Sejak kapan kira-kira di Indonesia politik mulai ditinggalkan umat? Ustadz Sejak juga sekularisasi. Ustadz juga tidak memberi pencerahan tentang politik, Ustaz. Sejak sekularisasi. Iya. Sekuler itu umat Islam jangan berkuasa gitu. Sederhana sekuler. Apakah Anda masuk surga dengan sholat, puasa, zakat dalam keadaan Anda diam di hadapan kemungkaran? Nanti ada fikih ingkar mungkar. Bagaimana ingkar mungkar itu dengan paling lemah dengan hati. Hatinya saja tidak mengingkari, gimana ada iman? Hati tidak mengingkari mungkar. Apa itu hati mengingkari mungkar? Tidak benci melihat mungkar, enjoy saja. Itu permasalahan imannya ada tapi tidak bermanfaat, kata Ibnu Taimiyah. Nanti kita bahas dalam fikih ingkar mungkar. Tadi ada pertanyaan yang sudah dijawab sebetulnya tentang yang ditanya Ustaz Miftah tadi. Barusan muncul, saya lihat. Ya. Bolehkah mengajukan diri? Boleh, dengan syarat kita yakin. Ini kalau dipegang orang yang tidak beriman bahaya. Tadi pagi saya mendengar ada seorang punya kedudukan baik, penting di bank syariah, resign karena bank syariah haram. Saya bilangnya yang begini. Banyak yang harus diperbaiki bank syariat. Memang kalau diukur dari syariat 100% tidak syariat. Akan tetapi kita mengukur bank syariat itu dari situasi yang ada. Dari situasi yang ada bank syariat tetap syariat. Seperti apakah syariat sholat, jaga jarak di masjid, syariat. Kenapa? Situasi. Jadi tolong dalam hal ini jangan sampai melupakan situasi. Tadi, kenapa sih boleh mencalonkan diri? Situasi. Fikih wakil, Ustaz ya. Fikih wakil. Kalau orang bisawab, Ustaz, ini ada pertanyaan seperti ini kadang-kadang agak kesel dikit gitu. Kenapa? Karena ya Allah. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Indonesia mayoritas umat Islam, tapi mengapa partai Islam selalu kalah? Karena ada orang yang bekerja untuk mengatakan umat. Karena ada Ghazwul Fikri tentang udahlah iman itu salat puasa zakat saja. Sekuler itu kuat loh. Jadi gini,
Jangan sampai berhenti berjuang karena hasil belum memuaskan. Jadi saya sering mengatakan begini, saya kira tumpukan kekalahan adalah bangunan kemenangan. Kenapa kita tidak berpikir begitu? Oh, nggak menang-menang, itu namanya suara setan. Kan tadi saya mengatakan, kita ini bukan disuruh menang sama Allah. Kita ini disuruh berjuang membela agama Allah. Kenapa? Menang itu urusan Allah. Jadi yang Allah berikan pahala kepada kita apanya? Berjuangnya. Menang kalah bukan urusan kita. Paling tidak dengan berjuang membela agama Allah melalui jalur-jalur yang tadi sudah disebutkan, kita berharap kita bebas dari azab neraka. Jangan-jangan kita sangka masuk surga. Puasa, sholat, zakat, kayaknya aman nih kita. Terus nanti ditanya, engkau melihat mungkar ngapain? Diam. Jebrod. Aduh. Allah. Jebrod itu apa? Dikebukin. Ya. Berikutnya nih Bu Helas atau Bapak Helas Akbar, kalau bisa pertanyaan langsung aja nih, saya agak ribet baca teks yang banyak. Bu Helas atau Pak Helas nih. Silakan. Ya, silakan Pak Helas. Dari mana? Dari Jasinga, Tet. Sutaya. Jasinga ya. Dulu saya di Luliang. Ya. Ya, Tet. Berarti kan kalau lihat pola nih yang sekarang kita nih di Indonesia kan jauh dari nilai-nilai Islam itu ya. Berarti kan ada yang bergerak nih dari mereka yang mungkin tadi ya sekuler itu kan. Yang berarti mereka punya roadmap berarti kan ya. Lama mungkin dari nggak tahu kapan ya, puluhan tahun yang lalu mungkin yang betul. Sekarang hasilnya sekarang mungkin ya. Mereka bisa menguasai semua semua level kepemimpinan lah itu kan. Sehingga kan mereka bisa mengatur arah kehidupan, bukan hanya politik berarti kan, semuanya mereka atur itu kan. Nah, berarti kan kita kembali ke poin di pendidikan sama kaderisasi ya, Ted. Poin kembalinya. Karena kan ketika pendidikan dan kaderisasinya itu lemah dalam Islam lah itu kan, maka itu akan berakibat terhadap tadi semua lini kehidupan akan mereka kuasai. Gitu. Nah, apakah memang dianggaplah di ormas Islam itu kan, pola pikir yang Ustadz digambarkan oleh Ustadz ini yang luar biasa itu kan, misalnya di NU, di Muhammadiyah itu sebenarnya ada nggak sih itu kan, atau masif nggak sih itu kan, seperti itu mungkin pertanyaannya. Nah, sebetulnya yang saya lihat skala prioritasnya kurang. Lebih prioritas ke tahajud, lebih prioritas ke sedekah, wakaf. Itu kan menjadi tidak bermanfaat kalau kita tidak berpikir berpuasa. Skala prioritasnya. Tapi yang menarik, di Masjid Al-Azhar di Kebayoran Lama itu, di UHAMKA ada Masjid Al-Azhar. Itu setiap minggu saya lihat kalau sholat di situ ada kajian politik Islam, kajian politik Islam. Nah, apa sih kelemahan umat Islam? Rasulullah menyebutkan al-wahan. Apa al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Senang dunia, nggak pengen mati. Berarti kita harus menerapkan kepada anak-anak kita kebalikan dari al-wahan. Al-wahan itu lemah. Wahan berarti kita harus mengajarkan kuat kepada anak-anak kita. Apa itu? Lawan kata al-wahan, kalau wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut, maka kawan kata al-wahan adalah hubbul akhirah wa hubbu al-maut. Maka ada Tariq Sweden mengatakan sinaatul maut, industri kematian. Apa artinya kematian kalau kita tidak berperan untuk agama Allah? Nah, jadi Allah mencatat amal-amal kita dalam berjuang menegakkan agama Allah. Dengan segala langkah-langkahnya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, ini permasalahannya. Tadi banyak politik itu. Masalahnya yang berpolitiknya ada yang hubbud dunya, ada yang karahiyatul maut. Sedangkan itu yang tidak boleh. Yang seharusnya apa? Hubbul akhirah. Kita cinta akhirat. Yang kedua, wa hubbul maut. Kita mencintai kematian. Karena kematian bagi kita adalah sambutan dari kenikmatan yang tidak akan berakhir.
hubbul maut. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mangga Ustaz Miftah. Ya Ustaz. Ini masih ada pertanyaan buat pekan depan atau gimana? Ada satu aja lah, Ustaz. Dari mereka yang berjuang untuk tegaknya khilafah berpendapat bahwa seharusnya tegaknya khilafah yang kita perjuangkan, bukan malah demokrasi yang diperjuangkan, karena mereka menganggap demokrasi banyak mudaratnya. Jadi harusnya tegaknya khilafah yang harus diperjuangkan itu, Ustaz. Jawabannya gampang, Ustaz. Jawabannya gampang. Saya tanya, bangun rumah itu dari atas dulu apa dari bawah? Jadi kalau mau mendirikan khilafah, silakan saja. Saya tidak bisa melarang. Saya bukan tidak berhak melarang. Membangun rumah itu dari atas atau dari bawah. Anda mau membangun dari atas, dari bawah dulu. Makanya Rasulullah bilang dari bawah, tadarut, semuanya diperbaiki. Situasi fikih wakil kita demokrasi, kita kan bisa menghindarinya. Dan saya kira tidak ada masalah dengan demokrasi. Maaf, saya punya data ya. Apakah yang mensejahterakan khilafahnya atau khalifahnya? Bukan sistem yang mensejahterakan. Bukan sistem yang mensejahterakan. Yang mensejahterakan itu orang yang menjalankannya. Maka kadang-kadang bagaimana dengan khilafah? Saya tidak ada urusan dengan khilafah. Kenapa? Karena bentuk khilafah itu bisa jadi berbeda. Bisa jadi bentuk khilafah itu bukan satu negara yang menghancurkan seluruh negara yang ada. Bukan. Bisa jadi khilafah adalah NKRI tetap ada, tapi semua kita bersatu dalam sebuah federal, dalam sebuah uni seperti Uni Eropa. Segalanya silahkan urusan masing-masing, urusan ekonomi masing-masing. Tapi kalau urusan kehormatan Islam, urusan mengatur Mekah Madinah itu bersama. Kan bukan untuk menghancurkan negara-negara kecil. Kenapa beberapa negara takut dengan khilafah? Karena takut negaranya dihapus. Makanya konsep khilafah itu bukan satu negara menguasai seluruhnya, menghapus negara-negara kecil. Bisa saja satu sistem negara kecil-kecil ini tidak hilang, NKRI tidak hilang, makanya NKRI harga mati. Tapi dalam hal itu kita sepakat, dalam hal perang, dalam hal beberapa hal kita sepakat bersatu. Urusan sepak bola negara masing-masing. NKRI sepak bolanya, urusan badminton masing-masing. Tapi kalau urusan mata uang bersatu seperti Uni Eropa kan bisa saja. Jadi jangan sampai khilafah hancur NKRI, enggak. NKRI harga mati. Itu. Nah, kita masih banyak dalam masalah seperti ini. Ini slide-nya aja belum selesai. Pekan depan kita akan bertemu lagi. Tolong siapkan pertanyaan yang selama ini mengganggu di benaknya. Saya akan jawab. Kalau enggak, saya akan cari jawabannya. Baik, Ustaz. Jazakumullah, Ustaz. Ya, jazakallah, Ustaz. Baiklah, partisipan rahimakumullah. Insya Allah pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah kami simpan ya. Dan akan disampaikan pekan depan mudah-mudahan. Jazakallah kepada Ustaz Taufikul Hemi pencerahan tentang muqaddimah fikih politik hari ini ya. Insya Allah masih berlanjut. Ya, berlanjut pekan depan dan mungkin beberapa pekan berikutnya tentang fikih politik. Daripada file-file tersimpan di laptop Ustaz tidak tersampaikan, mending buat konsumsi pencerahan kita. Insya Allah. Dan saya akan bagikan slide-slide-nya. Oke, Ustaz. Kalau ingat. Kalau ingat. Ntar diingetin. Lupa terus, nanti diingetin sama Bu Irma, Ustaz. Insya Allah. Asisten pribadi. Sebagai penutup, closing statement dan disambung doa, Ustaz. Tafadhol. Jadi bapak-bapak yang ibu-ibu yang saya hormati, jangan khawatir. Kita cintai NKRI. Karena Pancasila itu kita yang bikin kok, bukan yang lain. Jadi jangan sampai kita merasa terpojokkan dengan kalimat Pancasila. Pancasila itu kita bersama mengikuti Pancasila. Jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, siapapun yang Islam anti NKRI tidak. Anti Pancasila, kami lebih Pancasila lagi gitu. Kami tidak pernah maling duit negara gitu. Kami yang menyumbangkan negara, nyawa umat Islam
yang mendirikan negara ini. Gitu. Jadi mari kita cintai NKRI dengan sepenuh hati. Nggak ada hidden agenda, nggak ada. Yang kita inginkan adalah NKRI kita cintai dengan Al-Quran. NKRI kita cintai dengan As-Sunnah. Salah? Ya kalau salah mari kita baca undang-undang kita. Gitu ya. Atau kalau salah undangnya itu Rocky Gerung. Saya merasa yakin sekali ketika Rocky Gerung mengatakan boleh kok secara undang-undang boleh. Dalam hal apa? Ya kita mencintai Indonesia dengan Quran itu boleh. Quran jangan sekedar musabakoh tilawatul Quran. Tapi kita adakan musabakoh. Jadi indeks prestasi per kabupaten adalah sesuai Quran atau tidak. Kan indeksnya Quran. Indeksnya apa? Nilai-nilai Quran. Indeksnya apa? Nilai-nilai sunnah. Ayo kita ulang. Kabupaten yang paling islami sesuai dengan Quran dan sunnah. Mudah-mudahan Kota Bogor. Ada yang dari lain ya, selain Kota Bogor. Banyak Ustaz. Jazakumullah khair. Saya ke ini yang bisa saya sampaikan. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan berlengkap dengan dalil dan yang lainnya. Tapi dalil juga tidak cukup. Tapi kita harus punya analisa juga yang tepat dalam memahami dalil. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua disadarkan tentang kewajiban kunu ansarullah, jadilah kalian pembela agama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illallah halimul karim subhana rabbil arsyil azim. Nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin. La tada' lana dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan hiya laka ridha fiha lana shalah illa qadaitahu ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna Allahumma arhamna Allahumma arhamna Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal isyan. Ya arhamar rahimin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma la tusallit alaina man la yu'minu bika. Allahumma la tusallit alaina man yakrahuka. Allahumma la tusallit alaina man la yu'minu bika ya arhamar rahimin. Allahumma la tusallit alaina al-munafiqun. Allahumma la tusallit alaina al-munafiqin ya arhaman. Allahumma sallit alaina mu'minan haqqan. Allahumma sallit alaina mu'minan haqqan fa anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Mohon maaf kalau ada salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz khairan katsira atas materi pada hari ini, luar biasa. Politik ya. Saya pamit Ustaz Miftah ya. Iya, tafadhol Ustaz. Jazakallah Ustaz. Fi amanillah Ustaz menuju Joglo Ustaz. Amin amin, Bu. Amin amin. Baiklah para parsipan rahimakumullah, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini tentang muqaddimah ilmu politik ya. Ya tadinya mau satu sesi, ternyata qadarullah banyak sesi-sesi yang akan disampaikan oleh Ustadz. Bagi kita itu adalah rezeki ya, rezeki ilmu yang mungkin ini punya siapa ya? Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Mohon maaf. Salam billah. Ini kok berulang punya siapa videonya. Baiklah parsipan rahimakumullah, mudah-mudahan pertemuan kita, berkumpulnya kita di ruangan Zoom ini menjadi amal soleh buat kita di hari Jumat utamanya yang penuh berkah dan dinilai sebagai tolabul ilmi ya, menuntut ilmu-ilmu yang benar-benar kita butuhkan untuk akhirat dan dunia kita. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian atau mengantarkan acara ini. Wa'alaikum Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Mohon izin live. Wa iyyakunna wa iyyakum. Fadol. Untuk bersiap-siap sholat Jumat buat para ustadz.